Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran Akidah Akhlak ya, kelas 11 IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar dalam belajar nanti diberi kelancaran dan tidak ada halangan apapun. Oke, silakan berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Baiklah, kelas 11 IPA. Saya pengen tahu semangatnya kalian karena kemarin sudah libur ya. Ya. Nah, saya pengen cek dulu apakah kalian semangatnya masih seperti kemarin atau bagaimana. Baiklah, kelas 11 IPA, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, luar biasa kalian semangatnya. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, saya absen dulu ya, agar saya tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Silakan didengarkan. Nurul Mutmainah Hadirah, Bu. Khofifah Indra Parawansa, Hadirah, Bu. Siti Fatimah Sadia. Hadirah, Bu. Yang lain hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang silahkan dibuka bukunya. Kita review sebentar ya. Kita review sedikit untuk materi yang kemarin, yaitu tentang kisah teladan. Masih ingat? Masih, Bu. Oke. Dari materi itu, siapa sih tokoh siapa yang kita pelajari? Fatimah Zahra. Oke. Fatimah Zahra adalah putri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kisah itu, kira-kira masih ingat atau tidak kemarin apa kisah yang bisa kalian teladani? Oh, masih, Bu. Apa? Fatimah Zahra itu istri yang patuh. Ya, beliau adalah istri yang sangat patuh pada suaminya. Kemudian Fatimah Zahra ini juga dijuluki sebagai orang yang Suci. Nah, seperti itu. Cukup ya, saya kira cukup reviewnya. Saya yakin kalian sudah ingat semuanya. Baiklah, sekarang silakan dibuka bab 6. Semuanya bawa buku? Bawa, Bu. Oke, silakan dibuka bukunya bab 6. Kita akan belajar tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, di sini kalian semuanya adalah remaja. Jadi remaja yang baik itu adalah remaja yang tentunya akhlaknya dibentengi atau dibekali oleh aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, agar kalian tidak terjerumus dalam lembah perzinaan atau jalan yang salah, maka kita perlu belajar akhlak terpuji di akidah akhlak ini. Coba sebelum memasuki materi yang lebih dalam, saya pengen tanya, apa itu remaja? Sudah tahu? Belum, Bu. Yang lain mungkin ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum? Oke, remaja. Remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi, yang dulunya kalian masih anak-anak, sebelum kalian menjadi dewasa, tentu kalian melewati yang namanya masa remaja. Nah, biasanya di masa remaja ini kalian mengalami yang namanya perubahan karakter, perubahan emosi, sosial, dan lain-lain. Di sini, yang pertama kita akan belajar remaja dan karakteristiknya. Nah, yang pertama adalah perubahan di masa perkembangan. Remaja ini adalah selain dia masa beralihan, dia juga masa perkembangan. Entah itu tubuhnya yang berkembang atau pemikirannya, kemudian sosialnya, emosinya, dan lain-lain. Coba di sini ada yang tahu apa contoh dari perubahan biologis masa remaja? Kalau laki-laki itu mimpi basah, Bu. Betul sekali. Kalau laki-laki, perubahan biologisnya itu terdapat pada dia sudah mimpi basah, adanya mimpi basah gitu. Kalau perempuan berarti adanya Menstruasi. Saya yakin semuanya di sini sudah menstruasi karena sudah aliyah ya kan? Iya. Nah, dari perubahan biologis ini kemudian biasanya tumbuh yang namanya emosi yang kurang stabil. Kemudian sosialnya ada yang kurang, ada yang mungkin bertambah menjadi lebih baik juga ada. Kemudian yang kedua adalah karakteristik remaja. Apa saja di situ sudah ada ya di buku. Ya, Yang Bu. pertama adalah perubahan pubertas. Pubertas itu apa? Pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja. Nah, jadi perubahan kematangan yang mungkin dulunya waktu anak-anak kita belum mikir apa-apa, mungkin masih fokus pada permainan,
besok main apa, besok makan apa gitu. Tapi kalau sudah remaja, apa yang dipikirkan? Pacar, Bu. Pacar itu sudah otomatis ya, karena di usia-usia kalian itu ya, mungkin yang belajar, yang tekun belajar itu hanya 1-2, 1 banding 1000, biasanya seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu perubahan pubertas, perubahan pikiran, perubahan emosi seperti itu. Kemudian ada perubahan karakter seks. Nah, ini sangat mungkin sangat banyak terjadi di kalangan remaja. Yang dulu kita SD, MI atau SMP, MTS kita belum mikir yang namanya atau mungkin belum tahu seks itu apa dan lain-lain. Nah, di usia-usia kalian itu gairah seksnya biasanya lebih tinggi. Nah, kalau toh kalian para remaja ini tidak dibekali dengan akhlak terpuji, tidak tahu aturannya bergaul seperti apa, ya otomatis akan masuk ke dalam lembah perzinahan. Sudah banyak kasus yang kita temui, yaitu adanya hamil di luar nikah dan lain-lain. banyak sekali. Nah, itu adalah contoh remaja yang mungkin pembekalan akhlak terpujinya kurang, atau mungkin kurang dari perhatiannya orang tua, seperti itu. Kemudian ada juga perubahan intelijensi. Apakah kalian dulu pernah berpikir kalau kalian besok akan jadi apa, besok akan kerja apa? Pernah berpikir waktu anak-anak? Pernah, Bu. Pernah, tapi kan mungkin hanya dalam angan-angan saja, ya toh? Tapi kalau sudah remaja, sudah mulai berpikir saya harus bagaimana. Kemudian kalau diberikan tanggung jawab, otomatis lebih bertanggung jawab dari yang dulu, seperti itu. Itu adalah perubahan intelijensi yang mana saraf itu lebih berfungsi dari masa anak-anak dulu. Kemudian ini adalah pembahasan inti sekarang, akhlak terpuji pergaulan remaja. Ya, ini adalah inti dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita sebagai remaja harus mematuhi etika pergaulan. Apa tuh itu etika? Tingkah laku Atau perbuatan. Nah, sebagai remaja, agar tidak terhindar dari perbuatan zina dan lain-lain, Islam itu telah membuat batasan seperti yang laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di kelas ini masih ada yang seperti itu? banyak, Bu. Masih banyak. Nah, itu dihindari ya, karena tidak boleh, haram. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Ya, salaman saja sebenarnya kalau bukan muhrim tidak boleh, apalagi sampai bersentuhan yang lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menutup aurat. Auratnya laki-laki itu dari mana sampai mana? Antara pusar sampai lutut. Kemudian kalau perempuan auratnya Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau misalnya yang perempuan masih keluar dengan memamerkan rambutnya yang berkibas-kibas, itu dosa atau tidak? Dosa, Bu. Dosa. Jadi mulai sekarang yang belum berhijab, kalau keluar rumah minimal ketika kalian keluarlah berhijab, karena itu akan menimbulkan dosa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengajak berbuat kebaikan. Jika ada temannya yang misalnya mempunyai ciri-ciri yang kira-kira dia itu butuh teman untuk bergaul, ajalah dia untuk berbuat kebaikan. Jangan kok diajak nongkrong terus, nongkrong yang tidak ada gunanya, jangan ya. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ikutilah ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemudian kalau ada tanggal merah di rumah, bantu orang tua juga bisa. Pokoknya jangan mengikuti kegiatan yang tidak ada manfaatnya, seperti itu. Kemudian komunikasi antara remaja dan orang tua itu juga sangat penting. Misalnya saja di sekolah kok kalian sudah aktif, sudah sangat mendengarkan guru, tapi kalau di rumah orang tuanya tidak memperhatikan, tidak akan timbul yang namanya akhlak terpuji untuk remaja. Jadi peran orang tua ke remaja, jika orang tuanya sangat menuntun, otomatis remajanya atau kalian juga akan lebih baik. Nah, itu menimbulkan atau mengakibatkan lingkungan yang baik atau akhlak yang baik. Seperti dari sini sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, gini, saya anggap kalian sudah bisa. Dari kelas 12 IPA ini muridnya ada berapa anak? 22. 22. Nah, sekarang gini, silakan kalian cari 4 anak untuk menjadi kelompok. Bisa ya? Bisa, Bu. Silakan dibentuk 4 kelompok.
kalian silakan cari topik atau permasalahan yang kalian temui pada remaja. Misalnya dia itu sering mabuk-mabukan seperti itu. Nah, kalian cari solusinya. Jadi temukan permasalahan pada remaja di lingkungan sekitar, kemudian carilah solusinya. Dari sini paham? Paham, Bu. Silakan saya beri waktu 2 menit, bisa? Bisa. Nah, silakan. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah saya mulai dari kelompok 1, sudah siap? Sawo siap. Silakan dipresentasikan apa permasalahan yang ditemukan, kemudian solusinya apa. Silakan perwakilan dari kelompok. Iya, Bu. Permasalahannya kenakalan remaja yang sering pulang malam. Kemudian solusinya? Solusinya diajak berbuat baik, contoh bersosial dengan sesama. Oke, bisa seperti itu. Baiklah, itu berarti kalian sudah sangat paham ya. Ya. Tentunya apa yang harus dilakukan sebagai remaja yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ya ada, alhamdulillah berarti kalian sudah sangat paham ya. Ya. Oke, untuk itu sebelum saya akhiri, tadi saya tidak membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi gini, tujuan pembelajaran di materi akhlak terpuji remaja ini adalah kalian sebagai remaja satu, yang pertama, agar menghindari perilaku tercela. Yang kedua, agar bisa mengidentifikasi mana perbuatan remaja yang baik yang perlu dilakukan dan perlu dihindari. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis atau menghayati apa saja yang telah kalian pelajari di materi akhlak terpuji remaja. Gitu. Kemudian di pertemuan selanjutnya, insya Allah kalian akan jumpa lagi dengan saya di materi yaitu materi apa? Sebentar ya, saya buka bukunya. Iya, Bu. Bab 7. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar menghindari akhlak tercela. Kalau tadi kalian belajar bagaimana menjadi remaja yang baik, yaitu mempelajari akhlak terpuji, sekarang besok kita akan menghindari akhlak tercela. Yang mana di bab 7 itu ada israf. Ya, perilaku israf harus dihindari. Israf itu adalah istilahnya keinginan yang berlebihan. Jadi misalnya remaja ini pasti punya keinginan yang banyak. Ya. Dia belum bisa meminimalisir mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, itu harus dihindari. Besok akan kita pelajari lebih lanjut. Yeah. Kemudian ada perilaku takdir, perilaku bagir dan lain-lain. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum saya akhiri, kita simpulkan bersama dulu dari pelajaran yang dapat kita ambil di sini. Ada yang mungkin mau menyimpulkan dulu sebelum saya? Nggak ada, Bu. Bu Guru saja. Pasrah sekali ya. Yeah. Oke, berarti gini, kesimpulan materi hari ini, kita sebagai remaja harus mempunyai akhlak yang terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tapi di balik itu semua, peran orang tua juga sangat penting ya. Kita mengalami masa peralihan dari anak remaja ke dewasa, tentunya mengalami beberapa perubahan. Ada perubahan biologis, perubahan sosial, emosi dan lain-lain. Nah, itu bagaimana cara kita bisa mendapatkan akhlak terpuji, yaitu yang pertama tadi mematuhi etika yang baik, kemudian berbuat kebaikan, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, dan tentunya adalah peran orang tua, seperti itu. Dari kesimpulan ini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, alhamdulillah ya. Silakan ditutup. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.